Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan uswatun hasanah kita. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kalau kita menyebut nama senjata, maka penggunaan senjata hari ini itu sangat terbatas. Bahkan untuk menggunakan senjata yang kita ketahui, senjata api ataupun yang lainnya, itu membutuhkan keterampilan. Artinya tidak serta-merta kemudian semua orang bisa mengakses senjata. Tidak serta-merta kemudian seseorang tanpa ada keterampilan bisa untuk memegang senjata dan kemudian meletakkan senjata di rumahnya. Karena hal tersebut di negara kita melanggar secara hukum. Bahkan TNI pun sekalian ataupun polisi untuk memegang senjata mereka butuh latihan. Bisa berbulan-bulan bahkan sampai bisa bertahunan. Artinya bahwa senjata hari ini itu terbatas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena senjata yang kita ketahui umumnya itu terbatas, aksesnya juga pun demikian, maka Allah dan Rasulnya menyediakan kepada kita senjata. Senjata yang dapat kita akses kapanpun, senjata yang tidak ada satu orang pun yang mampu merampasnya dari kita, senjata yang mungkin tidak butuh keterampilan, semuanya bisa langsung untuk kita menggunakan senjata tersebut. Artinya semua umat Islam mengaksesnya kapanpun ia mau. Apa maksud daripada senjata itu? Itulah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innad du'a silahul mu'min. Sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka senjata kita sebagai mukmin, tatkala senjata yang lainnya terbatas aksesnya, maka doa ini tidak terbatas aksesnya. Doa tidak membutuhkan keterampilan, kemudian seseorang baru bisa berdoa. Tidak. Doa tidak harus dipanjatkan dengan berbahasa Arab, tetapi bisa dengan menggunakan bahasa ibu kita. Kita bisa dengan berbahasa Indonesia. Ataupun kita bisa dengan berbahasa daerah kita. Karena Allah Maha mengetahui isi daripada hati-hati kita, keinginan kita, hajat kita. Nah, inilah senjata yang telah terbukti digunakan oleh bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Anbiya, jamaah sekalian, ayat 76 sampai ayat 90, itu mengisahkan doa para nabi. Dari Nabi Nuh, Allah berfirman dalam Al-Anbiya itu, wa nuhan ibnada min qabl. Ingatlah Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah. Berdoa dari apa? Dari supaya Allah selamatkan dia daripada bencana yang terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi? Apakah Allah ijabah doanya? Allah terima doanya. Allah ijabah. Fastajabna lahu. Nabi Ayub yang kita tahu ujiannya luar biasa, ditinggalkan oleh kaumnya, bahkan termasuk keluarganya pun enggan untuk mendekat ke beliau. Dalam surah Al-Anbiya pun setelah kisah Nabi Nuh, Allah berfirman mengisahkan Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbah. Ingatlah ketika Ayub memohon kepada Tuhannya, anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi ada nada memohon, minta, kemudian Allah balas dengan fastajabna, kami ijabah. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tatkala dihadapkan dengan fitnah yang saat itu terjadi, yaitu di istana, fitnah wanita saat itu, Nabi Yusuf kemudian berdoa,
Qala rabbi sijnu wahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku senangi daripada apa yang mereka panggilkan, tawarkan untukku. Allah ijabah doa Nabi Yusuf. Allah jaga kehormatan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yunus dikenal dengan Zannun, ikan An-Nun. Allah kisahkan dalam surah Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ingatlah Nabi Yunus tatkala ia pergi meninggalkan kaumnya, kemudian ia berada di lapisan-lapisan kegelapan. Fi dhulumat, luar biasa jemaah sekalian. 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan samudra, dalamnya samudra, dan kegelapan di dalam perut ikan besar. Tidak ada senjata yang berfungsi bagi Nabi Yunus saat itu. Senjata apa yang dipakai? Ternyata Nabi Yunus menggunakan senjata doa, senjata zikir. Apa doa Nabi Allah Yunus alaihissalam? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lahu, langsung diijabah oleh Allah. Nabi Zakaria tidak berhenti memohon kepada Allah agar Allah wariskan kepadanya keturunan. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kata Allah, fastajabna lahu. Ingatlah Nabi Zakaria tatkala memohon kepada Tuhannya Allah, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku dalam keadaan sendiri. Engkaulah sebaik-baik yang mewariskan kepada. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami ijabah untuknya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Kami berikan kepadanya keturunan bernama Yahya dan kami perbaiki dengan Zakaria dan juga keluarganya. Nah, inilah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW dalam banyak sabdanya bahwa senjata kita itu tiada lain adalah doa. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Talut yang hidup di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam ketika menghadapi Jalut. Jalut raja yang besar, yang bengis, kejam. Apa doanya? Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah ketabahan kepada kami, sabar dalam menghadapi perang ini. Saat itu perang selain membutuhkan tentunya senjata yang ada saat itu, dan juga ada senjata doa. Wasabbit aqdama, teguhkanlah kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Nabi pun menggunakan senjata doa tersebut dalam banyak peperangan. Perang Badar, perang Hunain, perang Ghazwatul Khandaq, dan juga perang-perang yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau saja dengan doa Allah mampu mengatasi problem yang dihadapi umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Allah Muhammad SAW, lantas bagaimana dengan problem yang kita hadapi? Asal jangan sampai kita tergesa-gesa dalam doa. Karena ada hadis Nabi bunyinya seperti ini jemaah sekalian. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba itu senantiasa diijabah oleh Allah asal tidak tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah wa mal istijal?" Apa makna istijal? Kata Nabi, "Yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibu." Makna tergesa dalam doa, dia menghitung-hitung doanya. Sepertinya saya udah doa seperti ini. Doa A, doa B, doa C, doa D, sepertinya saya sudah panjatkan pinta kepada Allah. Tapi sepertinya belum ada daripada ijabah doa-doa saya. Itu makna istijal kata Nabi SAW yang Nabi larang kita terhadap hal demikian. Kenapa? Fayastahsiru inda dzalika wa yada'a ad-du'a. Kenapa? Karena setelah itu dia akan merasa dirinya rugi meminta kepada Allah sehingga enggan untuk berdoa lagi. Padahal jamaah sekalian, Nabi sampaikan bahwa Allah itu selama kita betul-betul berdoa kepadanya akan Allah ijabah.
ijabahnya dengan salah satu dari 3 hal, kata Nabi. 1, disegerakan doanya. 2, ditangguhkan, ditabung doa kita, Allah kasih ketika hari kiamat berupa pengampunan dosa, kasih sayang. Dan yang ketiga, Allah jauhkan kita daripada malapetaka, fitnah, bencana. Artinya bahwa ijabah doa kita terkadang tidak sesuai dengan permintaan kita, tetapi seringkali lebih daripada apa yang kita minta. Karena Allah Maha mengetahui kebutuhan, kemaslahatan hamba-hambanya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mari kita menggunakan waktu-waktu kita di Ramadan ini untuk senantiasa kita memperbanyak doa-doa kita, tidak sampai isti'jal dalam doa, dan doa yang senantiasa kita pintakan untuk kita dan juga untuk orang lain, kita senantiasa mendoakan mereka. Hadanallahu ikum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.